Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan masih diberikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat tadi mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ketiga kalinya di sini saya akan membawakan atau membahas tentang mengenal produk keuangan dan perbankan syariah. Hidup di zaman seperti sekarang ini, kita tentunya ketergantungan akan jasa layanan bank. Terutama kita bisa menggunakan layanan bank syariah. Sangat sulit untuk dihindari dalam praktek kehidupan kita sehari-hari tanpa bank. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menyimpan atau mentransfer uang tanpa adanya bank. Dengan sistem seperti ini, kita bisa melakukan transaksi perdagangan antar negara secara efektif dan efisien. Namun, di sisi lainnya, kita akan berkontroversi mengenai bunga bank. Menjadikan masyarakat membutuhkan solusi bagaimana solusi tersebut agar kita terhindar dari yang namanya bunga bank. Maka di sini hadirlah yang namanya bank syariah. Kemunculan bank Islam atau bank syariah merupakan respon adanya kegelisahan dari masyarakat. Dengan adanya perbankan syariah, maka kita bisa melakukan lalu lintas perekonomian yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, dan juga kita bisa melakukan kegiatan lalu lintas perekonomian sesuai dengan syariah Islam. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama sebagai simpanan atau tabungan, fungsi yang kedua sebagai pembiayaan, dan fungsi yang ketiga sebagai jasa pengiriman uang. Bukan hanya sebagai penyalur dana saja, akan tetapi fungsi bank juga sebagai lembaga penyaluran atau penghimpunan dana dari masyarakat. Di sisi lain, penghimpunan dana tersebut dapat berbentuk yang pertama giro, tabungan atau deposito, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Praktik seperti ini merupakan fungsi utama dari bank yang merupakan memenuhi, menerima, atau titipan dari harta masyarakat. Kemunculan bank syariah di Indonesia adalah upaya untuk mengamalkan nilai keislaman dalam bidang ekonomi. Berawal dari berdirinya bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang saat ini telah muncul 15 bank syariah lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya ini merupakan awal atau merupakan kemajuan ekonomi umat di Indonesia yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan utama berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada pengelolaannya, bank syariah sama seperti bank umumnya menjalankan 3 fungsi utama yang sudah saya jelaskan di awal. Ini menunjukkan bahwa bank syariah mempunyai produk keuangan yang tentunya dalam operasionalnya kita bisa menikmati layanan yang ada di bank syariah. Lalu, apa saja produk perbankan syariah yang populer bagi masyarakat di Indonesia saat ini? Yang pertama, produk dari keuangan bank syariah adalah tabungan syariah atau simpanan syariah. Tabungan syariah ini memiliki fungsi yang sama dengan tabungan konvensional, yaitu untuk menyimpan dana dari masyarakat.
Hanya saja terdapat perbedaan antara bank syariah dengan konvensional dalam hal tabungan syariah. Untuk bank syariah, tabungan syariah ini ada akad yang dilakukan oleh nasabah dengan bank. Akad yang ada di tabungan syariah ini ada dua. Yang pertama, akad wadiah yang berarti tabungan nasabah hanya dititipkan saja sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah akad mudharabah yang artinya tabungan atau simpanan nasabah yang disimpan oleh bank dapat digunakan oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank dengan sistem bagi hasil. Sebagai nasabah, kita dapat melakukan penarikan dana sewaktu-waktu, bisa melalui teller bank, ATM, slip penarikan, hingga bisa melalui internet banking. Tiap bank syariah memiliki ketentuan masing-masing terhadap jenis tabungan syariah yang dimilikinya. Maka kita sebagai nasabah bisa memanfaatkan layanan yang ada di bank syariah terutama untuk tabungan syariah. Produk yang kedua adalah deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah menggunakan prinsip mudharabah. Produk ini dapat dimiliki oleh nasabah, baik nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan atau badan usaha, dan tabungan ini atau deposito syariah ini bisa ditarik setelah jatuh tempo atau waktu simpanan berakhir. Jangka waktu deposito syariah yang ditawarkan bank syariah bermacam-macam. Yang pertama, jangka mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Keuntungan yang didapatkan berupa nisbah atau bagi hasil dengan penawaran 60-40 untuk nasabah dan bank, dan juga bisa 50-50 untuk nasabah dan bank sesuai dengan kesepakatan di awal antara bank dengan nasabah. Apakah ada manfaatnya kalau kita memiliki deposito syariah? Tentu ada manfaatnya. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai yang namanya deposito syariah? Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan yang namanya pembagian keuntungan. Dan pembagian keuntungan ini bisa diatur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Manfaat yang kedua adalah pengelolaan dana secara syariah. Dan yang ketiga, dana nasabah dijamin oleh lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Produk yang selanjutnya adalah tentang gadai syariah. Apa itu gadai syariah? Gadai syariah adalah salah satu produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad rohon atau ijarah. Artinya, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan sebagai syarat akad. Apabila nasabah tidak sanggup untuk melunasi cicilan, maka barang jaminan akan dijual untuk menutupi hutang. Jika harga jualnya melebihi hutang, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah. Nasabah atau debitur, tiap biaya pemeliharaan dikenakan biaya pemeliharaan oleh bank. Ini sesuai dalam pandangan Islam yang menganggap bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur, maka otomatis biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh nasabah. Produk selanjutnya adalah tentang pembiayaan syariah. Produk pembiayaan syariah ini dapat dijadikan alternatif dalam pengadaan barang nasabah. Tentu wajib melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dalam bentuk pembayaran langsung atau pembayaran bentuk cicilan. Perlu diperhatikan bahwa transaksi model ini tidak tergolong riba selama tetap mengikuti koridor syariah yang berpegang pada asas tolong-menolong. Pembiayaan syariah ada bermacam-macam. Yang pertama sesuai dengan akad mudharabah, yang kedua akad murabahah, dan yang ketiga akad musyarakah. Kita ambil sebagai contoh
bank syariah mendapatkan keuntungan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Pada umumnya, pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yaitu bank syariah membeli atau menyediakan barang tersebut terlebih dahulu yang telah ditentukan untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga setelah margin, dan harga tersebut sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Produk selanjutnya adalah tentang giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah. Keunikannya adalah dana yang disimpan dapat ditarik tetap melalui cek atau biliet giro, melalui ATM atau nasabah giro, atau bisa perorangan atau badan hukum yang membutuhkan untuk transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan kapan saja. Konsep giro syariah adalah menggunakan akad wadiah atau titipan. Adapun ketentuan dari giro syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali pemberian yang bersifat sukarela dari bank. Itulah materi tentang pengenalan produk keuangan dan perbankan syariah. Dengan penyampaian ini mudah-mudahan kita bisa mengenal terlebih dahulu tentang produk yang ada di perbankan syariah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.